Tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan. Ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru, putih. Tak ada pesawat warna hitam. Kenapa peramal dukun bicara tiba-tiba terjadi apa yang seperti mereka lakukan itu? Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Setan itu istaraqas sam'a, mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita dibumbui dengan 100 kedustaan, kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam, akan ada artis yang tertangkap narkoba, akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Mohon maaf suaranya tidak terdengar ya nih. Ya, sudah ya Pak. Ya, sudah terdengar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riani Ustadz dari Prodi 1 Kebidanan angkatan 2018. Barakallah. Ya, jadi pertanyaannya begini Ustadz. Jadi di luar sana itu kan banyak banget orang-orang yang meramalkan mengenai kejadian-kejadian yang akan mendatang seperti itu Ustadz. Kejadian yang baik maupun yang buruk. Seperti contohnya itu bencana alam dan juga bencana-bencana seperti yang kemarin pesawat jatuh gitu ya Ustadz ya. Jadi dia pertanyaan kedua atau ketiga? Jadi kita itu kan dalam Islam nggak boleh percaya gitu aja ya Ustadz sama ramalan tersebut. Tapi ketika ramalan-ramalan tersebut itu benar terjadi, itu kita sebagai seorang muslim harus bersikap bagaimana ya Ustadz? Yang tadinya kita nggak percaya sama ramalan tersebut, tapi ketika ramalan tersebut benar terjadi, jadi kan kita jadi agak terpengaruh karena ternyata ramalannya benar gitu Ustadz. Jadi inti pertanyaannya, kita sebagai seorang muslim bagaimana harus bersikap seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain, man ata arrafan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang kedua, kafir. Keluar dia dari Islam, maka dia mesti mengulangi syahadatnya karena rusak akidahnya, rusak tauhidnya. Dia mengatakan ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Ada pengetahuan lain selain dari pengetahuan Allah. Maka dukun dalam hadis ini dibagi dua. Satu namanya arraf, yang satu lagi kahin. Kahin adalah dukun yang berteman dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Sedangkan arraf adalah dukun yang memprediksi berdasarkan tanda-tanda alam, tanda-tanda tubuh. Kalau orang kupingnya, telinganya besar, maka dia akan begini-begini. Ini adalah ilmu prediksi. Kalau nanti orang bentuk jarinya panjang, kukunya begini, maka nanti akan begini-begini. Ini tidak ada hubungan dengan jin, tapi tidak dibenarkan juga. Karena hukum kebanyakan ini tidak bisa digeneralisir, karena akan terjadi kasus perbedaan. Intinya dua-dua tidak dibenarkan. Baik yang melihat fenomena bentuk tubuh, maupun yang terkait dengan pertemanan, persahabatan, meminta pendapat daripada jin dan setan. Sedangkan kita diajarkan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini akidah Islam. Ini pokok. Adapun sholat, zakat, puasa, ibadah. Ibadah itu baru diterima kalau akidahnya benar.
Orang kalau akidahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima. Lain asyrakta, kalau engkau persekutukan aku, kau katakan ada kekuatan selain daripada kekuatan aku, la yahbatanna amaluka. Maka seluruh amal-amalmu gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Orang-orang yang akidahnya rusak itu nanti amalnya ditunjukkan, lalu kemudian amalnya itu dijadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin. Poin yang kedua. Kenapa peramal dukun bicara tiba-tiba terjadi apa yang seperti mereka lakukan itu? Maka kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika peramal-peramal penasehat dari Fir'aun meramalkan bahwa ada anak kecil yang akan lahir tahun ini dan dia akan merampas mahkota Fir'aun. Bukankah itu terjadi? Iya. Dari mana peramal itu dapat? Dari bisikan setan. Rata-rata peramal itu berteman dengan jin, dengan setan. Coba ikuti track recordnya. Pasti nanti dia bersemedi di gunung ini, di pohon ini, kenal dengan hantu ini, dengan setan ini. Rata-rata mereka berteman dengan jin, dengan hantu, dengan setan semuanya. Setan itulah yang membisikkan ke telinga mereka. Setan itu istaraqas sam'a, mencuri-curi berita dari langit. Lalu dapatnya satu berita, dibumbui dengan 100 kedustaan, kebohongan. Lalu dia ceritakan kepada dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan setan-setan ini. Nah, mengapa bisa terjadi? Kadzabal munajjimun walau sodaku. Kalau terjadi, hanya kebetulan saja. Jadi di antara yang dia prediksikan itu 100. Yang kebetulan terjadi 1 atau 5. Dan itu pun ngomongnya ngawang-ngawang. Nanti akan terjadi bencana alam. Memanglah dalam setahun itu akan terjadi bencana alam. Kebetulan di awal Januari ini terjadi. Orang langsung ngomong, itu kan betul terjadi. Jadi setiap tahun itu memang peramal-peramal itu ngomongnya begitu. Akan terjadi bencana alam. Akan ada artis yang tertangkap narkoba. Akan ada artis yang kasus video seks. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap narkoba. Memang setiap tahun ada saja artis yang tertangkap kasus video seks. Lalu kemudian terjadi, kebetulan 2021 ini kejadiannya pas di awal tahun. Lagi pula orang yang mau menjual berita portal ini tidak ada mendidik. Berita ini tidak ada mendidik sama sekali. Mereka hanya mementingkan cari duit saja. Pembodohan terhadap masyarakat. Media-media, televisi, rating tinggi, maka dia terus beritakan. Betul kata Hitler, beritakanlah kebatilan itu terus setiap hari sehingga orang terbiasa dengan kebatilan. Jadi kalau masih ada mahasiswi Universitas Muhammadiyah mempertanyakan ini, berarti dia masih merasa perlu, masih berpikir, masih asing. Orang lain sudah tak mempertanyakan ini. Biasa aja itu, cuek aja. Nah, jadi salah satu keberhasilan orang sekolah di pendidikan lembaga Islam, yaitu dia masih ada filter di kepalanya, masih ada balance. Karena di kampus dia diajarkan sekian SKS, pendidikan agama Islam, ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, dan lain sebagainya. Sikap kita sebagai seorang muslim adalah tidak ikut-ikutan datang ke dukun, percaya ke dukun, membaca ramalan. Karena tanjim, ramalan, baik yang itu ramalannya mengikuti perputaran planet-planet yang disebut dengan astrologi. Adapun astronomi bagus, positif, ilmu falak. Bahkan Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dengan metode hisab. Itu melalui ilmu langit, namanya astronomi. Yang tercela itu adalah astrologi. Bila tahun ini begini, maka akan terjadi begini. Perputaran planet ini mempengaruhi ini. Maka ini merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi hanya kebetulan saja. Tidak ada peramal itu yang berani detail menyebutkan. Ini akan ada pesawat jatuh warnanya biru dan putih. Memanglah pesawat itu umumnya warnanya biru, putih. Tak ada pesawat warna hitam. Tapi kalau betul-betul ada dia mengatakan, pesawat akan jatuh nomor penerbangan sekian, jam sekian. Andai ada yang memprediksikan begitu pun, akan jatuh pesawat hari ini, jam sekian, pesawatnya maskapai penerbangan ini, pun kita tetap tidak percaya. Kenapa? Karena dia hanyalah mendapatkan berita dari jin, yang mendengarkan berita-berita langit, lalu kemudian dibumbui dengan 1100 kedustaan dan kebohongan. Apalagi mungkin bumbu dusta dari jinnya tidak terlalu banyak. Bumbu dusta dari medsosnya lebih banyak lagi. Kalah bumbu dusta dari jin-jin itu.
Alhamdulillah masih ada mahasiswa-mahasiswi yang kuat, mudah-mudahan kita istiqomah. Ini juga bagian dari merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali Allah. Wadharu an-nafi'u, yang mendatangkan mudarat Allah, yang mendatangkan manfaat juga Allah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin memberikan sesuatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menahan. Itulah akidah, itulah iman, itulah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah, la haula wala quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Dan untuk selanjutnya, penanya kedua, kami persilahkan kepada Saudara Ibrahim. Silakan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ustadz, saya Ibrahim dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Izin bertanya, tadi kan disebutkan salah satu ayat wala waladaf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh. Nah, yang mana di situ jika tidak ada saling nasihati atau amar ma'ruf, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, untuk melihat keadaan saat ini yang mana ada terjadi bencana musibah begitu, apakah itu disebabkan oleh kurangnya amar ma'ruf nahi munkar yang ada saat ini gitu. Padahal kan para masyayikh, para ustadz-ustadz dan juga para pondok pesantren sangat banyak tersebar yang mana juga selalu menebarkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu, Ustaz. Baik. Saya tablik akbar sebelum Covid di Tanah Lapang bisa 100.000 orang datang. Lalu orang mengatakan ini dakwah ramai luar biasa, 100.000 orang datang. 100.000 orang di satu kota, ternyata penduduknya 1 juta. Jadi itu belum ada apa-apanya, artinya yang ikut ngaji, yang nampaknya melimpah ruah, itu yang nggak ikut ngaji lebih banyak lagi. Oke, di satu pondok pesantren santrinya sampai 12.000 orang. Iya, tapi kalau di total di provinsi itu berapa yang ngaji? Jadi kita jangan menghitungnya itu latah, jangan salah hitung. Maka berdasarkan survei, berapa anak usia sekolah dari umur 7 tahun sampai 20 tahun berapa? Lalu yang masuk pendidikan agama yang dididik oleh kiai berapa? Jadi jumlahnya itu belum ada apa-apanya. Jadi kita masih belum optimal, masih belum maksimal. Betul bahwa kiai, ustadz, tuan guru, alim ulama lantang mengatakan jangan lakukan ini. Tapi itu kan di masjid. Di masjid orangnya sudah baik-baik. Lalu dengan orang yang memberikan izin illegal logging, lalu kemudian berapa di antara perusahaan-perusahaan yang ilegal, yang menggarap hutan, yang membuat tambang-tambang, lalu yang menumpahkan merkuri, kemudian limbah pabrik yang membuat mati ikan, lalu kemudian penebangan pohon liar, lalu kemudian hutan-hutan lindung kita habis. Siapa yang melakukan amar ma'ruf? Siapa yang melakukan nahi mungkar di sana? Jadi nahi mungkar ini tidak cukup dengan khutbah, dengan ceramah, tapi nahi mungkar dengan kekuasaan. Nahi mungkar dengan politik. Berapa banyak bupati, gubernur begitu hebatnya nahi mungkar, tapi ternyata lemah lesu. Kami dapat izinnya dari Jakarta, dari atas. Nah ini semua adalah ketika ditanya orang Jakarta, kamu kenapa keluarkan izin? Atas usul dari daerah, karena bupati sudah memberikan izin. Nah, jadi timbal balik. Yang menjadi korbannya siapa? Yang menjadi korban tetaplah masyarakat, rakyat jelata. Nah, jadi keresahan Adinda bahwa mengatakan sudah ada nahi mungkar, betul. Para kiai kita, alim ulama kita nahi mungkar. Tapi nahi mungkar dengan kekuasaan, nahi mungkar dengan tanda tangan, nahi mungkar dari bapak polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini perlu. Nah, jadi kalau kita pahami bahwa konsep hidup ini tidak ada yang namanya holy man dalam Islam. Tidak ada namanya pelayan Tuhan dalam Islam. Bagi kita dalam Islam, tidak ada manusia suci yang khusus menjadi pelayan Tuhan, lalu dia sajalah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak.
Ini kewajiban kita bersama. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kalau ada di antara kita yang menjadi rektor, maka sesungguhnya rektor itu adalah jabatan dia yang kedua. Jabatannya yang pertama adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Kalau ada di antara kita yang menjadi bupati, gubernur, wali kota, itu hanya jabatan yang kedua. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang da'i. Lalu dengan profesi da'i itu, jabatan yang kedua itu sebagai penopangnya. Jadi kalau saya sebagai seorang guru, maka dengan jabatan guru saya itu, profesi guru itu, menolong saya untuk bernahi mungkar terhadap mahasiswa-mahasiswa, terhadap jamaah saya. Tapi kalau saya punya kekuasaan, maka kekuasaan itu menopang, mendorong, mensupport, menolong untuk melakukan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar ini tidak kita lakukan, maka kerusakan pasti akan terjadi. Inilah seperti yang kita lihat, yang kita rasakan hari ini. Maka kalau kita kembali kepada tugas utama kita, maka insya Allah selamatlah alam semesta ini. Kenapa Allah memberikan komando keseimbangan ini kepada manusia? Karena kegagalan jin. Jin lebih tua dari kita, maka selalu mereka disebut lebih dulu dari kita. Wa ma khalaqatul jinna qul la inni jitama'atil jinnu wal insu alladzi wasisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa ada makhluk sebelum kita dan mereka makhluk yang gagal. Maka diciptakanlah makhluk baru bernama manusia, karena binatang tidak sanggup. Binatang tidak punya akal. Malaikat pula ada akal tapi tidak punya nafsu. Maka manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kujadikan kalian di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai penyeimbang ekosistem alam semesta. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ilahi nas tulil firdausi